Perkenalkan, nama saya Nilwi Nisafitri, stambuk G701 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikoma Eka Sriwayuni, stambuk G701 Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Mulyati Nurul Utami, stambuk G701 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livana Felicia Tanriono, stambuk G701 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi hewan uji dan uraian bahan yang digunakan pada percobaan antipiretik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu antipiretik. Antipiretik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan suhu dalam keadaan demam. Contoh obat yang digunakan yaitu paracetamol. Adapun aplikasi dalam bidang farmasi, yaitu seorang farmasis dapat mengetahui dan mengenal macam-macam obat antipiretik dan mekanisme kerjanya. Nah, untuk spesifikasi hewan uji yang kami gunakan pada percobaan ini yaitu kami menggunakan tikus putih Ratus norvegicus, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, genus Ratus, spesies Ratus norvegicus. Nah, untuk uraian bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada 4: Aquades, NaCl fisiologis, etanol, dan NaCNC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uraian bahan dari Aquades. Menurut Farmakope edisi 3 1979 halaman 96, nama resmi Aquades yaitu Aqua destillata. Nama lain Aquades atau air suling RmH2O BM 18,02. Pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Terus khasiat sebagai zat tambahan, kegunaan sebagai pelarut. Aquades tidak memiliki kelarutan, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dan Aquades juga tidak memiliki persyaratan kadar. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian bahan dari ragi roti. Di sini ragi roti yang digunakan yaitu dari produk Vermipam. Komposisinya yaitu ada yeast dan pengemulsi. Kemudian nama pabriknya yaitu PT Songrara Tubaga. Kemudian netonya dia 11 gram dan expired date-nya dia bulan 9 2020. Kemudian ada uraian obat. Yang pertama paracetamol, di mana paracetamol ini dia mekanisme kerjanya dia tindakan di hipotalamus menghasilkan antipiresis, bekerja untuk mencegah generasi impuls rasa sakit, mungkin menghambat sintesis prostaglandin. Kemudian paracetamol ini dia merupakan golongan obat analgesik dan antipiretik. Indikasinya untuk penurun demam dan nyeri. Untuk dosisnya yaitu DL-nya 325 sampai 650 mg dan dalam satu hari itu dia tidak melebihi 4 gram. Kemudian efek samping dari obat paracetamol ini yaitu mengantuk, pusing, mual, dan enema. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu NaCl fisiologis dan aspirin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan NaCl fisiologis. Nah, biasa NaCl fisiologis ini kita sebut dengan nama lain infus intravenous natau klorida keton gram. Nah, larutan garam fisiologi merupakan larutan isotonis yang memiliki banyak kegunaan dalam bidang medis dan laboratorium. Dan umumnya larutan garam fisiologis memiliki kisaran konsentrasi 0,9%. Ada berbagai kegunaan larutan garam fisiologis. Yang pertama, pengenceran konsentrasi mikrob. Dalam menghitung jumlah mikrob seperti bakteri, perlu dilakukan pengenceran. Cairan infus yang digunakan oleh pasien yang terdiri dari campuran garam-garam lainnya. Saya akan menjelaskan aspirin. Asetosal atau aspirin adalah obat pengenceran darah atau obat yang digunakan untuk mencegah pengumpalan darah. Sebagai pengencer darah, aspirin digunakan pada penderita penyakit jantung koroner sehingga jantung, penyakit arteri,
perifer atau stroke. Selain mencegah penggumpalan darah, aspirin merupakan obat untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Perlu diingat, sebaiknya mengkonsumsi aspirin setelah makan karena obat ini dapat menimbulkan sakit mah. Aspirin tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak karena aspirin dapat menyebabkan sindrom Reye yang fatal bagi anak-anak. Golongan aspirin ini termasuk dalam antiplatelet dan obat antiinflamasi non-steroid. Bahan aktifnya asam asetilasilat. Kategori obat resep dan obat bebas mencegah penggumpalan darah, menghilangkan rasa sakit. Manfaatnya untuk meredakan pembengkakan dan menurunkan demam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat kepada hewan uji. Sebelum melakukan perlakuan pada hewan uji, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita pakai, di mana alat-alat yang kita pakai yaitu spuit injeksi beserta jarumnya, spuit oral atau yang sering kita sebut OC, terus timbangan hewan, labu takar, gelas Wecker, Ellen Meyer, batang pengaduk, pipet volume, lumpang dan alung, dan termometer digital. Sedangkan bahan-bahan yang kita pakai yaitu aquades, etanol, masker, handphone, kapas, tisu, dan koran bekas. Adapun obat-obat yang akan kita pakai pada hewan uji ini yaitu NACMC, paracetamol, ibuprofen, aspirin, dan NaCl fisiologis 0,9%. Sedangkan hewan uji yang akan kita pakai yaitu tikus putih atau Ratus lumbricus. Baiklah, untuk cara kerjanya itu yang pertama kita mengukur terlebih dahulu hewan uji yang akan kita pakai, di mana kita melakukan pengukuran pada rektalnya. Kemudian kita memberikan ragi secara sukutan, lalu kita tunggu selama 5 menit. Setelah itu diukur suhu rektalnya kembali. Terus untuk pemberian secara oral ini dapat kita langsung masukkan ke dalam saluran pencernaannya melalui mulutnya, di mana obat-obat yang kita pakai secara oral ini yaitu NACMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Setelah pemberian obat ini pada masing-masing menit, kemudian kita ukur suhunya pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 setelah perlakuan. Lalu kita amati suhunya pada menit tersebut. Terus pemberian obat melalui intraperitoneal, yaitu di bawah perut, di mana obat yang kita pakai yaitu NaCl fisiologis 0,9%. Lalu setelah pemberiannya kita ukur suhunya pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit setelah perlakuan. Lalu kita amati suhu pada menit tersebut. Sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.